Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal, NIM 15421101918. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan melakukan keterampilan anamnesis dan pemeriksaan fisik mata. Untuk menyisakan waktu, langsung saja. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Dr. Haikal, dokter yang bertugas pada poliklinik pada pagi hari ini, Pak. Jadi sebentar saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Jadi saya harap Bapak menjawab sejujur-jujurnya, karena jawaban Bapak sangat membantu saya untuk menentukan diagnosis Bapak. Jadi adapun keresahannya saya pasti akan menjaga seprofesional mungkin, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Kalau Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Herwin, Dok. Pak Herwin. Umur tak? 22 tahun, Dok. 22 tahun. Alamat tak? Di Tarsalapang. Oh, Tarsalapang. Pekerjaan tak, Pak? Itu, Dok, operator warnet, Dok. Operator warnet. Iya, Dok. Iya. Kalau boleh tahu, Pak, keluhan apa yang membawa Bapak datang kemari, Pak? Ini, Dok, akhir-akhir ini saya lihat penglihatanku kabur, Dok. Kabur penglihatan, tak? Iya, Dok. Oh. Kalau boleh tahu, Pak, sejak kapan Bapak mengalami Bulan yang lalu kurang lebih, Dok. kurang lebih 6 bulan lalu, Iya, Dok. Pak? Kalau boleh tahu, Pak, ini keluhan tak di bagian mata yang mana, Pak, kita rasakan? Dua-duanya, Dok. Oh, kedua. Ini, Pak, keluhan tak kabur saat melihat jauh atau dekat atau bagaimana? Saat jauh, Dok. Oh, saat jauh. Kabur. Kalau boleh tahu, Pak, ini dirasakan keluhan tak perlahan-lahan atau tiba-tiba? Ini, Dok, perlahan-lahan sih, Dok. Perlahan-lahan. Iya, Dok. Baru setelah itu bagaimana yang kita rasakan, Pak? Semakin kabur sih, Dok, saya lihat. Oh, semakin kabur. Iya, Dok. Oh, iya. Kemudian ini kaburnya, Pak, mata tak bagaimana dirasakan yang timbul atau bagaimana, terus menerus kah? Terus-menerus sih, Oh, Dok. terus menerus. Oh, iya. Mungkin ada faktor yang memperberat keluhan atau memperingan, Pak? Kalau tidak ada sih, Dok. Ya. Oh, tidak ada sih. Mungkin ada keluhan lain tak, Pak? Tidak ada, Dok. Oh, iya. Tidak ada demam gigi? Tidak juga. Flu? Tidak ada juga. Batuk? Tidak. Pencernaan tak? BAB sama buang air kecil tak lancar, Cik? Alhamdulillah, Dok. Oh, iya. Pernah mungkin mengalami keluhan seperti ini sebelumnya, Pak? Tidak pernah, Dok. Oh, belum pernah. Oh, iya. Pertama kali. Ada riwayat penyakit tak, Pak? Ada. Oh, iya. Riwayat keluarga? Keluarga yang penyakit ini. Mungkin ada keluhannya, Pak, atau ada yang kacamata mungkin? Oh, ada, Dok. Ibu saya, Dok, pakai kacamata. Oh, ibu tak kacamata dia. Iya. Oh, iya. Nah, apakah pernah pergi berobat sebelumnya? Tidak pernah, Dok. Oh, tidak pernah. Pertama kali. Ada alergi tak, obat atau makanan? Tidak ada. Lingkungan tak bagus sih. Alhamdulillah, Dok. Oh, iya. Jadi mungkin ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan, Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada, Ji? Oh, iya. Baik, jadi saya cek lagi dengan Bapak Herwin. Iya, Dok. Umur 22 tahun, alamat Tarsalapang, pekerjaan operator warnet. Keluhannya kabur menghilang, dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Kedua mata pasien mengalami keluhan, kemudian kabur saat melihat penglihatan jauh, perlahan-lahan, kemudian makin lama kaburnya semakin menusuk. Kabur ya, Pak. Kemudian dirasakan terus menerus dan didapatkan pada ibunya memakai kacamata ya, Pak. Iya, Dok. Ya. Jadi berdasarkan dari anamnesis saya tadi, Pak, saya mendiagnosis atau mensuspek bahwa Bapak mengalami miopi. Kemudian mungkin setelah anamnesis ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, Pak. Salah satunya yaitu berikutnya ada pemeriksaan
visus mata Pak. Jadi saya akan melakukan seprofesional mungkin Pak. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Jadi bagaimana Pak? Apa Bapak bersedia? Bersedia dok. Oh, iya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik sembari melakukan pasien. Kita mempersiapkan diri yaitu dengan melakukan cuci tangan 6 langkah. Cuci 6 langkah. Dan kita keringkan. Setelah itu kita memakai handscoon steril. Tapi Pak mungkin bisa kita berdiri. Selanjutnya kita memposisikan pasien dengan jarak 5 atau 6 meter. Nah, tapi Pak bisa kita tutup mata kanan tak? Mata kanan tak? Ya, kita tutup. Bagaimana Pak ini? Kita lihat huruf apa ini? Tidak dok. Oh iya. Ini? Tidak juga dok. Oh iya. Coba mata kiri tak Pak? Kita tutup. Jangan ditekan ya Pak, sampai misalnya. Kita lihat ini Pak. Tidak dok. Ini. Tidak dok. Oh, iya. Jadi pasien tidak melihat, kemudian kita memberikan cutting finger. Bagaimana Pak? Ini kita lihat. Coba kita tutup mata kanan tak. Tidak dok. Oh, iya. Kemudian kita maju. Coba kita ganti Pak, mata kiri kita sekarang yang ditutup. Nah, kita maju ke 4 meter. Bagaimana Pak? Kita lihat. Tidak dok. Kita lihat ini. Lihat dok. Oh lihat. Iya. 2 dok. Oh iya. Selanjutnya boleh kita ganti mata kiri kita lagi. Kita lihat ini. Tapi dok tidak dok. Tidak. Nah, sekarang ke jarak 2 meter. Dengan Pak kita lihat ini. Tapi dok iya dok. Lihat. 2 dok. Oh iya. Silakan duduk Pak. Jadi kita telah melakukan pemeriksaan visus mata Pak. Jadi hasil yang saya dapatkan bahwa pada okuli dextra Bapak itu 4/60 dan okuli sinisteranya itu 2/60 ya Pak. Jadi memang hasil yang didapatkan itu pada kasus-kasus miopi. Nah baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan segmen anterior bola mata. Tahu ya Pak? Kita menilai palpebra pasien apakah ada hematom atau laserasi. Tidak ada. Kemudian normal. Kita menilai iris apakah ada krusta. Ya tidak ada. Kemudian setelah itu konjungtifanya tahu ya Pak? Coba melihat ke bawah Ki. Ke atas. Tidak didapatkan pucat, artinya normal. Melihat ke atas Ki. Tidak. Baik. Baik. Korneanya. Baik. Tidak Ji. Kemudian setelah itu kita menggunakan pen light. Kita melihat pupil dari pasien. Kalau kita dekatkan, apakah ada metastasis? Ya normal. Kemudian lensanya, oh ya, normal juga. Jadi dari pemeriksaan segmen anterior bola mata Bapak semua didapatkan hasil normal juga. Kemudian tekanan bola mata, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata dengan palpasi. Tadi Pak, kita mempalpasi dengan kedua ibu jari, kemudian tangan yang lainnya memfiksasi wajah, kita palpasi palpebranya. Apakah ada didapatkan fluktuasi atau tidak? Ya tidak ada, normal. Nah, jadi
Pak, dari hasil pemeriksaan tadi normal. Selanjutnya kita melangkah ke pemeriksaan tekanan bola mata dengan shock. Tapi Pak, sebelumnya bisa bergeser bahannya Pak. Kita mempersiapkan alat termometer shock dan alkohol. Kasih alkohol. Nah. Tablet Pak, bisa tutup mata dulu Pak. Ya, kemudian kita mendisinfeksi palpebra pasien dari dalam keluar. Nah, sudah Pak. Setelah itu kita mengambil kawas alkoholnya yang lain untuk membersihkan juga alat tonometer shock. Kemudian kita tetesi dengan Pantone injeksi pada mata. Lalu Pak, bisa mata. Ya, sudah. Kemudian alatnya kita dekatkan ke kornea. Kemudian kita melihat dari jaraknya 20 sampai 21 itu didapatkan hasil normal. Kemudian setelah itu kita tetesi lagi Pantone. Ya, sudah. Tapi Pak, sudah. Bisa kembali dulu Pak. Nah, setelah itu kita melakukan segmen posterior bola mata menggunakan oftalmiopi. Sebelum kita melakukan oftalmiopi, kita menyetel terlebih dahulu. Pada pasien yang normal itu kita menyetel 0, tapi pasien ini didapatkan rabun jauh, kita bisa menyetel ke 2 atau 3. Seterusnya kita dekatkan mata. Ya, kita memperhatikan mata pasien. Kita lihat apakah ada refleks cahaya merah atau tidak. Nah, di sini didapatkan refleks cahaya merah menandakan pasien normal. Kemudian kita dekatkan 2 sampai 3 meter. Kita melihat makula dan ductus opticus menandakan juga normal. Sudah Pak. Jadi selanjutnya kita akan memeriksa pergerakan bola mata Bapak. Oke Pak, ini pen light. Mari ya Pak. Ya, kita ikuti ya Pak, bola mata atas ini saja ikuti. Ya. Sama kanan. Atas, kemudian ke bawah. Atas. Ini. Nah, setelah itu kita dekatkan pada mata pasien. Lalu Pak, perhatikan ini di Pak. Perhatikan dekat dan didapatkan mata pasien sama-sama keduanya itu ke median menandakan normal. Nah, setelah itu kita melakukan lapangan pandang dan konfrontasi. Sama, kita menggunakan pen light dengan bedanya itu kita meminta pasien untuk menutup matanya. Bisa kita tutup mata kanan tak Pak? Iya. Nah, selanjutnya kita nyalakan kita tidak menyalakan pen light, kemudian kita menginstruksikan pasien apabila Bapak masih melihat pen light ini, bilang lihat ya Pak. Lihat dong. Lihat. Lihat dong. Dari bawah ke tengah. Lihat dong. Dari atas. Lihat dong. Lihat dong. Lihat. Oh, iya. Coba di selanjutnya mata tak. Lihat dong. Dari tengah ke Lihat. dari bawah ke tengah. Lihat dong. Dari atas. Lihat dong. Dari sini. Lihat dong. Lihat. Oh, iya. Jadi pada pemeriksaan lapangan pandang dan konfrontasi pasien itu didapatkan semua normal. Nah, selanjutnya kita ke pemeriksaan blood grade. Nah, jadi tujuan ini untuk menilai jangkauan penglihatan. Jadi Pak, bisa dipegang jangkauan penglihatan pada pasien
kita meminta pada pasien kita melihat titik tengahnya Pak, ada itu garis-garis ini di sampingnya lurus Pak, itu namanya Amsel grade. Iya dok, ada dok. Dengan Pak bisa kita lihat? Bisa dok. Oh iya. Tidak ada ji melengkung atau kehilangan garisnya Pak di sekitarnya? Tidak ada dok. Oh iya. Sudah Pak. Jadi pada pemeriksaan Amsel grade-nya Bapak didapatkan Bapak melihat garis-garis Amsel grade-nya itu masih lurus ya Pak. Iya. Tidak mengalami lengkungan ataupun hilang garis, itu menandakan normal. Nah selanjutnya di pemeriksaan terakhir yaitu segmen anal test. Segmen anal test ini Pak, kita membutuhkan ini Vantoin, kemudian NaCl, kemudian Spoit 2 cc. Sebelumnya Spoit ini kita isi dengan NaCl. Isi dengan NaCl. Oke. Setelah itu Pak, kita meneteskan Vantoin ini ke kanaliculi lacrimal. Kita teteskan, kemudian kita tunggu sampai kering, kemudian kita memasangkan jarum anal test. Setelah itu kita injeksi pada kanaliculi lacrimalis sampai ke saccus lacrimalis dari pasien. Tabe Pak, tahan sedikit di Pak, tahan ya, secara horizontal. Nah sudah. Kemudian setelah kita injeksi, kita amati apa bisa diangkat. Kita amati apakah ada pasien menelan. Nah di sini didapatkan pasien menelan. Kemudian Pak, tapi ada kita rasakan rasa asin Pak. Oh iya. Nah jadi pasien terlihat menelan dan merasakan rasa asin. Itu menandakan bahwa dari pemeriksaan anal test itu positif. Apabila negatif, pasien akan tidak menelan dan tidak merasakan asin, yang menandai bahwa saccus lacrimalisnya itu mengalami penutupan. Baik Pak. Jadi dari hasil tadi Pak, saya ulang di Pak. Jadi pemeriksaan visus Bapak itu okulidextranya 4/60, kemudian okulosinistranya 2/60 Pak. Kemudian ada pun beberapa tes tadi yang lain semua sudah normal Pak. Jadi di sini Bapak mengalami miopia Pak. Saya akan memberikan perencanaan terapi Bapak untuk pengobatan Pak. Jadi saya tuliskan resep tadi Pak. Ini resep. Nah, ini Pak bisa bawa di apotek di lantai 1 Pak. Di mana? Di lantai 1 Pak. Oh iya. Ayo. Tabe di Pak. Iya. Jadi semoga Bapak lekas sembuh ya Pak. Sekira cukup Pak. Terima kasih. Iya. Jadi itu tadi keterampilannya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.